Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Oke ya, kita mulai saja diskusi kita. Kita undang tamu pertama kita ada Argo Legend. Ya, silakan Bang Argo Legend. Selamat malam, Bang. Oke, Des. Ya, silakan nyalakan Kristen kamera, aku, Bang. Kristen, Bang. Oke, saya turunkan dulu ya, Bang ya. Mohon maaf ya, Bang Argo. Oke, Bang Des. Oke, salam. Mohon maaf, Shalom, Bang. Mohon maaf, Bang. Saya turunkan dulu. Sekali lagi ya, teman-teman ya. Kepada teman-teman yang Kristen, saya bukannya bagaimana ya, teman-teman mohon maaf ya, mohon pengertiannya bahwa channel ini kita buka, kita siaran langsung ini untuk mengadakan diskusi lintas iman ya. Jadi jangan teman-teman mengajukan permintaannya kalau teman-teman Kristen ya. Jadi bukannya terkesan seperti apa gitu ya. Jadi harap mengerti gitu. Kepada yang Muslim ya, kalau mau naik tolong ya, naik bawa ilmu, jangan kalau naik itu bawa marah-marah. Naikkan. Ya, kita naikkan lagi ada Rezeki Krestalesia. Waduh, terpental lah. Oke, kita kasih naik ada Afner Ali. Ya, silakan Afner Ali. Selamat malam. Halo? Afner Ali? Oke, baik. Nampaknya banyak yang datang ke sini jadi batu hitam nih. Kalau jadi batu hitam, kita pulangin dia ke tungku ya, teman-teman ya. Saya sudah bilang teman-teman, kalau Anda seorang Muslim, ya kan, tapi Anda tidak punya ilmu, Anda jangan naik kemari. Nanti Anda dapat berakibat gugup, ya kan? Lalu Anda tidak bisa bicara, terdiam, bahkan mengakibatkan Anda bisa jadi ketahanan. Jadi kalau Anda tidak punya ilmu, ya Anda nonton saja begitu ya. Jangan Anda mengajukan permintaan naik. Sekali lagi, kalau Anda seorang Islam tidak memiliki ilmu apa-apa tentang agama Islam, tolong jangan naik. Nanti akibatnya Anda naik di sini cuman diam-diam, grogi, begitu ya. Nah, tema kita kali ini itu adalah tentang ini. Tunjuk satu keturunan Ismail yang menjadi nabi di dalam Al-Quran. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Ya, sekali lagi ya. Kalau bisa Anda menunjukkan satu keturunan Ismail yang menjadi nabi di dalam Al-Quran, maka saya terjun dari Monas. Kita sederhana-sederhana aja ya, dari mulai yang ringan sampai sederhana teman-teman. Oke ya. Kita kasih naik, ini ada, sebentar ya. Ini banyak yang mengajukan permintaan naik tapi followersnya masih sedikit. Sekali lagi teman-teman ya, ini ada Ahmad ini. Saya invite dulu Ahmad. Silakan saudara Ahmad. Anda jangan mengintip-ngintip di bawah ya. Silakan Anda sudah saya undang Anda naik itu. Kecuali Anda memang butuh didampingi Ustadz dan Anda tiada sanggup, tiada berani lagi, boleh Anda nonton-nonton saja di bawah ya. Silakan. Silakan. Berat ya nampaknya ini si Ahmad. Nampaknya dia sudah kapok mungkin saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada Jack of the Truth. Oke, kita kasih naik.
Ya, selamat malam Jack. Anda seorang muslim? Makasih Kak nih, terima kasih. Halo Jack. Halo, shalom Bang Edi. Sorry kepencet Oke, Bang Edi. saya turunkan lagi ya, Saking keteteran. saya turunkan ya. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda seorang Kristen, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik. Forum ini tidak saya buat untuk seorang Kristen, tapi forum ini saya buat untuk diskusi dengan Muslim. Maksudnya yang Kristen nonton begitu, bukan saya buat untuk diskusi dengan Kristen. Kacong Fikri 69, apa kabarnya Bang Kacong? Baik, baik. Baik. Kamu gimana? Baik, baik. Kabar baik, Kacong. Apakah Anda siap berdiskusi dengan baik? Tidak kesurupan, tidak kesetanan. Apalagi Anda mengucapkan darahmu halal, begitu. Karena tidak sanggup menjawab, karena bingung dengan agama Islam, yang diteriakan darah halal. Juga, Dis. Silakan. Dis itu kan lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Enggak seperti yang engkau bilang itu. Kalau memang itu benar, kenapa kalian itu numpang-numpang, lalu bohong, kerjanya menipu? Kenapa? Contoh, misalnya, kalau memang lakum dinukum waliyadin, kalau misalnya seperti itu, bagimu agamamu misalnya. Tapi kenapa kalian numpang-numpang, kalian fitnah bahwasanya Yesus itu seorang Muslim, bahwasanya Yesus itu menubuatkan akan datang nanti Nabi yang bernama Muhammad. Itu kan bohong yang nyata. Masa saya sebagai orang Kristen saya diam saja ketika kamu memfitnah Al-Quran dan juga memfitnah Bible. Contoh nih, kamu bilang bahwasanya Muhammad itu adalah nabi dari keturunan Ismail. Bohong lagi. Salahnya berbicara itu cuma gimana? Kayak semacam ngumpat gitu. Ya sudah, intinya sekarang begini. Sekarang kamu saya kasih kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Di dalam Al-Quran, ada nggak nabi dari keturunan Ismail? Nabi siapa yang dimaksud itu? Iya, ada atau tidak? Kalian kan menebarkan kebohongan. Coba, di mana ada nabi keturunan Ismail dalam Quran? Coba sebutkan satu saja namanya. Kalau ada saya terjun dari Monas, yuk satu aja, siapa? Itu cuma omongan doang kamu, Dis, sebetulnya. Oke, jadi tidak ada jawaban ya. Kita beri kesempatan kepada Muslim yang lain. Tidak ada jawaban? Meninggal dunia. Oke lah Kacong, selamat malam. Kita kasih dulu kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Langsung meninggal dunia. Kalau kalian membaca Al-Quran dan juga kalian membaca Bible, ya, nanti kalian akan menemukan bahwa keturunan Abraham yang dari garis Ishak itu terus-menerus berbicara kepada Tuhan. Ya kan? Abraham mempunyai anak namanya Ishak. Nanti Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nanti punya anak-anak yang menjadi bangsa Israel. Dan Tuhan berbicara terus-menerus kepada generasi Abraham yang dari garis keturunan Ishak. Nah, lalu di Quran mana ada Tuhan pernah berbicara dari keturunan Ismail? Coba. Kalau ada, saya terjun dari Monas, saudara-saudara. Saya akan melompat dari Monas. Yuk, silakan. Kita kasih naik Muslim. Yuk, kita kasih naik Muslim. Kita diskusi dengan baik. Ya. Yang mau naik, kalau pengikut Anda masih sedikit, mohon maaf saya tidak bisa nyalakan ya. Tidak bisa naikkan ya. Anda pengikutnya baru 3, tapi mau naik ke sini. Jangan begitu. Kita kasih naik ke Kapten Le. Kapten LE. Ya Kapten Le. Selamat malam. Kapten Le. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Saya non-Muslim juga non-Kristen. Bolehkah mau bertanya?
Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Silakan kamera Anda nyalakan, baru kita ngobrol. Saya kirimi Anda undangan untuk menyalakan kamera. Sudah ada di layar Anda. Silakan diterima dulu. Sudah bang. Non Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Bertanya? Sudah bang. Sudah di mana? Saya sudah mengirimi Anda permintaan untuk menyalakan kamera dan itu sudah ada di layar Anda. Silakan tinggal oke-kan saja. Seberapa lari ya? Oke, baiklah ya, kalau tidak jelas Gak bisa, saya Bang. turunkan saja. Kalau tidak jelas saya turunkan. Cukup sederhana ini, Anda tinggal menyalakan kamera Anda. Ini sudah 6.800 yang sudah menanti-nanti ini. Ya, kalau ada muslim yang sanggup menunjukkan satu aja. Ada nabi dari keturunan Ismail di Quran, saya terjun dari Monas. Ya, silakan. Makanya kenapa saya bikin begini-gini? Karena ada banyak orang-orang Islam sana yang berhaluria mengatakan bahwa ada nabi dari keturunan Ismail. Siapa namanya di dalam Al-Quran? Ayo, siapa nama nabi di dalam Al-Quran dari keturunan Ismail? Ayo, silakan. Kita kasih kesempatan ya kepada muslim. Ya. Kita kasih naik, ada Supriyadi Siregar. Ya, selamat malam Supriyadi Siregar. Silakan nyalakan kamera Anda. Saya kirimi Anda permintaan untuk menyalakan kamera. Sudah sampai di layar Anda, silakan. Selamat malam Bang Supriyadi. Abang muslim Bang? Saya Kristen bang, cuman bilang mantap aja bang, gitu aja. Saya turunkan aja ya. Oke, saya turunkan dulu Bang ya. Oke. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik teman-teman. Karena itu akan memotong durasi kita. Kita di sini mencari atau mengundang yang muslim-muslim ya teman-teman ya. Adapun teman-teman yang Kristen, teman-teman bisa mensupport ya, bisa mendukung saya dengan cara yang paling sederhana ya. Bisa klik suka, share ya kepada orang-orang yang kalian anggap perlu ya, begitu. Atau teman-teman kalau mau ikut program yang mensupport saya, teman-teman, saya itu ada satu rencana untuk mendirikan rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Saya mendirikan rumah apologet di sini. Jadi teman-teman yang mau mensupport bisa dengan cara mampir ke beranda saya ya. Lihat di situ ada link untuk berkolekte bersama-sama kita bangun rumah apologet. Nah, teman-teman, ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan teman-teman. Biasanya kan teman-teman saya ada link Saweria ya teman-teman ya. Nah, itu sudah saya hapus teman-teman karena link Saweria kita itu sudah 3 hari ini tidak bisa dibuka. Dan ada uang di dalamnya, itu nggak tahu, rimbanya nggak tahu di mana. Saya sudah kirimi email ke Saweria, tapi hanya dijawab saja, tapi tidak ada ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu, bisa inbox saya teman-teman ya. Link Saweria yang biasanya saya tautkan itu sudah saya hapus. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan itu. Jadi sekitar 1 bulan ada yang support lewat link Saweria itu, sampai sekarang tidak tahu rimbanya. Jadi saya login tidak bisa. Saya tidak bisa login di link Saweria itu teman-teman. Nah, itulah kenapa saya beberapa hari ini saya jarang siaran, karena saya masih ingin memecahkan masalah itu. Ya mungkin dibajak atau bagaimana saya nggak ngerti teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi itu yang terjadi. Link Saweria kita itu tidak bisa kita gunakan, dan masih ada uang di sana yang 1 bulan teman-teman support lewat link Saweria itu tidak bisa saya ambil uangnya teman-teman, karena masih ada di dalam. Saya sudah inbox pihak Saweria, tapi hanya sekedar jawaban-jawaban, dicoba lagi gitu. Saya nggak ngerti apa ini Saweria ini kok seperti ini gitu loh. Mungkin teman-teman yang tahu masalah itu, teman-teman nanti bisa inbox saya ya teman-teman ya. Itu yang terjadi teman-teman. Makanya kalau mau support saya, itu sudah saya hapus link Sawerianya, jangan lewat Saweria lagi. Langsung saja ke
yang saya tautkan di profil saya teman-teman ya. Sudah sekitar 3 hari saya tidak bisa buka. Ketika saya buka, selalu saja tulisannya login failed, ya. Tulisannya itu yang arti bahasa Indonesianya itu sedang terjadi error pada sistem kami, seperti itu. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu, teman-teman. Ya, entah apa yang, ya saya nggak tahu lah. Oke ya teman-teman ya. Sebenarnya saya mau tampilkan di sini, tapi nanti saya upload saja ya. Nanti saya akan upload bagaimana saya tidak bisa login, kemudian tulisannya selalu muncul merah begitu. Ya, error seperti itu. Saya sudah tanya, nanti emailnya juga saya akan bagikan di mungkin di VT saya nanti bagi teman-teman yang ngerti ya, teman-teman ya. Jadi jangan lewat Saweria, teman-teman. Jangan lewat Saweria. Oke, kita kasih naik ada Guslin. Ya, Guslin. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Guslin. Halo, Guslin. Halo. Iya, baik, saya turunkan ya. Iya, saya nggak tahu, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa itu, teman-teman. Saya mau tampilkan di sini, tapi belum saya sensor ya, belum saya sensor. Tapi nanti saya akan upload di VT saya, teman-teman. Saya upload mungkin dalam 1 hari atau 2 hari sampai itu ada jawabannya lah. Ya, sekali lagi teman-teman, kalau ingin mensupport saya jangan lewat link Saweria, karena link Saweria saya itu saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa login di sana, teman-teman. Saya tidak bisa login di sana karena nggak tahu apa yang terjadi, teman-teman. Ya, jadi yang sebulan sudah support, yang selama 1 bulan sudah support lewat link Saweria itu, ya sampai sekarang tidak bisa saya ambil support dari kalian itu. Itu masih saya tanyakan kepada pihak Saweria dan sampai hari ini tidak ada jawaban yang jelas. Hanya dia bilang dicoba lagi sekarang Kak, katanya begitu. Nggak tahu, kayak main-mainan gitu mereka jawabnya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau support langsung ke sini saja teman-teman ya. Ke sini saja langsung. Sebenarnya lebih bagus teman-teman langsung ke ini. Nah, teman-teman ya, kalau mau support langsung ke sini teman-teman. Bagi teman-teman yang mau support langsung saja ke sini. Jadi jangan lewat Saweria lagi teman-teman. Ya. Yang di Saweria sampai hari ini itu belum bisa kita ambil teman-teman, karena sampai sekarang saya tidak bisa login di situ. Entahlah itu kena hack, entahlah apa, yang jelas pihak Saweria harusnya kan bertanggung jawab, begitu. Ya, harusnya seperti itu. Mau dibajak kah, mau diapa, seharusnya pihak Saweria yang bertanggung jawab. Itulah teman-teman, beberapa hari ini saya jarang sekali siaran karena saya masih mikirin itu dan mencoba bolak-balik untuk login tapi tidak bisa teman-teman. Saya coba bolak-balik login, bolak-balik lagi, nggak bisa. Udah 3 hari ini teman-teman. Sudah 3 hari. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita akan mengundang muslim-muslim untuk diskusi ya teman-teman ya. Sebentar, background saya tadi mana? Aduh. Sabar ya teman-teman ya. Oke, kita mulai lagi ya diskusi kita ya teman-teman ya.
Ya, seperti itulah teman-teman ya. Seperti itulah kenyataannya. Oke, kita kasih naik ada toko dakwah. Toko dakwah. Ya, toko dakwah. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo toko dakwah. Gimana Bang Edis? Gimana Bang Edis? Iya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari. Kalau mau diskusi silakan. Toko dakwah. Baik. Iya. Ini mau bahas apa dulu ini? Oke, baiklah ya, kita kasih turun ya. Kita kasih turun teman-teman ya. Kita cuman ngobrol sama orang yang jelas-jelas saja ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Bustomi Ahmad. Silakan Bustomi Ahmad. Nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi. Silakan. Halo, Bus. Ini nampaknya kemarin Anda lagi memberitakan Al-Qur'an, Anda ditampol. Siapa yang menampol Anda kemarin itu? Anda lagi memberitakan Al-Qur'an tapi Anda kena tendang. Kenapa itu, Bang? Gimana? Bahan diskusinya apa sekarang? Kemarin kita kan lagi diskusi, betul? Ya. Nah, kemudian ada orang yang memukul kepalamu. Iya. Siapa itu? Itu penyusup Mas Edis. Penyusup, berat ini. Bukankah Anda itu lagi memberitakan Al-Qur'an, tapi kenapa Anda malah ditampol? Berat ya. Ya silakan. Apa mau Anda sampaikan? Silakan. Ya di Al-Qur'an itu kan karena kita sebentar lagi bulan puasa, di Al-Qur'an itu kan ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ karena kalian melihat orang Yahudi puasa lalu kalian ikut-ikutan puasa gitu kan? Betul. Tunggu dulu saya mau nanya. Ya kan kalian kan niru-niru Yahudi. Wahai orang-orang muslim, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kaum-kaum yang sebelum kamu. Betul? Iya betul. Iya, berarti kalian ikut-ikutan puasa. Ada orang Yahudi puasa, ikut-ikutan puasa, ya kan? Walaupun nggak tahu mau ngapain. Saya di Injil juga pernah baca bahwasanya umat-umat Nabi Isa juga berpuasa katanya Mas Edis. Betul nggak? Iya, tapi berpuasa di dalam Bible itu ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Ada sesuatu yang diperingati di balik itu. Nah, kalau orang Islam puasa, ini misterius, memperingati apa nggak jelas. Ketika kalian puasa, kalian itu berpatokan kepada bulan, ada bulan sabit begitu, betul? Betul? Iya, betul. Nah, apa kaitannya sama bulan sabit ini kalian? Apakah kalian sedang melakukan ritual pemujaan dewa bulan atau bagaimana? Ya, selain itu dari perintah dari Allah dan juga di situ Al-Qur'an diturunkan Bang sebagai bentuk rasa syukur seperti itu Bang. Di mana ayatnya ini? Anda ini kalau ngomong gini, kenapa sih kalau orang Islam itu bicara selalu saja dalilnya itu ngarang gitu loh? Bah, memang itu Bang, Al-Qur'an diturunkan pada waktu bulan Ramadan Bang. Sehingga di mana ayatnya? Di mana ayatnya Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Unzila fihil Qur'anu hudal. Pokoknya ada ayatnya gini, Bang. Pokoknya pantesan Anda kemarin kena tampol. Nanti Anda kena tampol lagi dari belakang itu. Karena asal ngomong, asal bicara saja. Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nggak ada diturunkan pada bulan Ramadan. Selalu saja Anda ini ngarang bebas loh. Di dalam Al-Quran itu dibilang begini, diwajibkan atas kamu berpuasa. Betul? Ya, betul. Sebagaimana kaum-kaum yang sebelum kamu. Siapa itu kaum-kaum sebelum kamu? Makanya saya tanya kepada sambian, Bang. Ya orang-orang Quraisy lah, bagaimana orang-orang agamanya Muhammad, gimana? Betul tidak?
Emang ini pengikut Nabi Isa nggak diwajibkan berpuasa? Di mana pengikut Nabi Isa di dalam Quran berpuasa, di mana? Yang saya baca di beberapa sejarah itu umat-umat terdahulu yang menjadi Iya, di mana? Siapa umat terdahulu yang berpuasa dalam Al-Qur'an? Siapa? Apakah orang Wahyudi? Apakah orang Nasrani? Apakah orang Quraisy? Yang mana yang dimaksud umat terdahulu yang berpuasa itu yang mana? Semuanya bang, orang-orang Yahudi dan Nasrani bang. Mana ayatnya? Mana? Bukan di ayat tapi di sejarah bang. Makanya saya bilang bang, ketika Anda menjelaskan agama Islam, Quran Anda itu hampir-hampir tidak ada gunanya. Bukan gitu bang, kan sampean itu kadang mengklaim bahwasannya kenapa kalian menyembah sesuatu orang yang sudah dikubur. Lompat lagi. Fokus saja dulu bang. Begini loh, ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, kenapa orang Islam itu bicaranya bukan pakai Al-Quran, tetapi pakai Al-Congor? Itu yang saya sesalkan. Coba kalau ngomong pakai Al-Quran, dalilnya ada di Quran gitu loh. Masalahnya sampean itu selalu Masalahnya Al-Quran kami tidak lengkap bang, gitu bilang. Masalahnya Al-Quran kami ini hampir-hampir tidak ada gunanya bang. Makanya kami ketika menjelaskan haruslah pakai congor kami gitu. Nah, begitu, betul. Bang. Ya, diizinkan saya ngomong dulu bang. Silakan. Maksud daripada lengkap itu bang, Al-Quran tidak mungkin menerangkan tentang bagaimana membuat cilok, Saya nggak nanya bagaimana membuat cilok. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya nih, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran, yuk. Silakan. Kalian kan mengklaim bahwa Islam ini adalah garis keturunan nabi ya dari Ismail. Nah, sebutkan satu orang. Siapa nabi yang jadi Quran keturunan Ismail? Atau gini aja dah, nggak usah nabi dah. Tunjukin satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran, siapa? Kalau yang saya tahu itu kalau nabi itu hanya Nabi Muhammad bang. Kalau dari Oke, di mana dalam Quran bahwa Muhammad itu keturunan Ismail? Di mana? Tidak ada kalau ayatnya. Iya nggak ada, makanya saya bilang kalian ini selalu saja menebarkan bohong, menebarkan dusta, menebarkan fitnah. Bukan fitnah, itu memang ahli sejarah yang mengkaji itu bang. Aduh, ahli sejarah lagi. Jadi Quran tidak ada gunanya untuk menjawab itu. Bukan nggak ada gunanya bang. Oke, kalau begitu saya tanya, di Quran mana ada ayat bahwa keturunan Ismail itu ada yang jadi nabi? Sebutkan satu namanya. Itu ahli sejarah yang mengkaji. Waduh, ahli sejarah. Oke, baiklah. Karena Anda tidak menggunakan Quran sebagai dalil untuk berhujah, maka Anda saya turunkan dulu ya. Sampai ketemu lagi Bustami Ahmad. Berat saudara-saudara. Teman-teman sekalian, beginilah saya bilang. Setiap hari mereka bilang Quran kami ini menyempurnakan. Quran kami ini sebagai kitab penjelas. Giliran ditanya, Qurannya tidak dipakai untuk menjelaskan. Lalu di mana kata-kata Quran sebagai kitab penjelas itu di mana? Aduh, sungguh Anda ini penebar dusta yang nyata, saudara. Ya, nggak boleh begitu, saudara-saudara. Akhirnya. Cie. Datang si Palen kita. Halo Palen, silakan nyalakan kameramu Palen. Oh, open cam. Oh iya dong, kau dulu ngomong. Aku tidak mau diskusi dengan gambar-gambar. Apa itu? Sekarang, ayo saya turuti kemauan saudara Valen ya. Silakan. Umar Al-Fariski. Silakan nyalakan kamera. Jangan grogi, jangan takut, jangan gemetar. Tenang. Si Juma sudah saya karungin dia. Silakan. Bentar, gua mau cari. Aduh, kenapa ini kok kresek. Jangan grogi dan jangan panik. Yuk, silakan. Ini sudah banyak ini orang-orang yang menanti-nantikan bagaimana ini kelanjutan antara Valen
dengan si Juma. Si Juma, oke. Nah, ini kan mantap. Jangan goyang-goyang, itunya apa? Masih kresek-kresek gitu. Iya. Apanya? Oke, sekarang udah bagus. Jangan digoyang-goyang lagi HP-nya. Aduh, ini nampaknya Umar Al-Fariski sedang menggunakan HP yang masih generasi jadul ini. Kok sampai kresek-kresek begitu? Nah, ini boleh nggak pakai masker, Dis? Kamu mau ngikut-ngikutin Juma? Begini loh, Umar Al-Fariski gini. Setahu saya nih, yang pakai masker itu, yang pakai cadar itu adalah kaum wanita. Kalau ada laki-laki pakai masker, pakai cadar, namanya Zuma. Alias Zulkifli M. Abbas alias Nur Alim. Gua mau tanya sama lu kan Kristen, Dis. Kemarin itu ada diskusi terkait siapa yang nyolong kitabnya Karisteng, kan gitu, Dis ya? Siapa yang nyolong? Iya, perasaan yang nyolong kitabnya nyolong kitabnya Yahudi sampai kitab Karisteng. Ada tuduhan bahwa Karisteng itu nyuri kitabnya Yahudi. Gue bingung di sini, Dis. Siapa yang melakukan tuduhan itu? Yuk lihat aja di YouTube itu kan banyak. Nampak-nampaknya Palan kok masih ada takut-takut sama Juma sih? Aku kan ngomong sama lu barusan, Dis, terkait diskusi kemarin antara Bom dengan Juma. Oke. Nggak tahu Juma itu nama beneran apa kagak di sini? Nama palsu. Satu-satunya organisasi yang didirikan katanya di bawah Kemenkumham, tapi pimpinannya pakai nama palsu adalah APII. Satu-satunya organisasi yang pengikutnya, tetuanya pakai nama palsu. Hebat kan? Hebat sekali. Silakan. Kita dulu, Dis. Gue ini orangnya objektif gitu loh. Ketika Karisteng dituduh nyolong kitabnya Yahudi, Dis ya. Itu kitab Yahudi abad berapa yang dicolong, Dis? Coba kau bisa bantu kira-kira. Saya nggak tahu yang menuduh itu siapa dulu. Makanya ini saya juga merasa terheran-heran. Yang nuduh ini siapa gitu loh. Makanya dulu gua Karisteng, Dis. Tapi saya dalam sejarah itu Karisteng nggak pernah nyolong kitabnya Yahudi, Dis. Iya, makanya yang menuduh itu coba dibawa suruh sini dulu, dia yang nuduh itu suruh sini. Nah, terus gitu. Begini, Dis. Akhirnya BAB kan nggak terima, Dis ya. Lu tahu kan BAB rest area ingin menantang Zuma untuk berdiskusi dengan tema siapa yang nyolong kitabnya Yahudi, Dis. Kan Tuhan mereka sama grup masker itu, Dis. Ya, grup masker, ya. Buset dibilang grup masker loh. Berat ini saudara-saudara. Ya kan grup masker, Dis. Gitu loh, Dis. Aku bingung, Dis. Kira-kira kitab Yahudi yang mana yang dicolong Karisteng itu, Dis? Nah itu dia, makanya itu. Abad berapa? Kan Kristen punya kitab manuskrip Septuaginta, Codex Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrianus. Yahudi manuskripnya Masoret, Dis, abad 90. Betul sekali. Nah, Karisteng ini nyolong dari mana? Makanya itu. Coba si Juma itu dibawa ke sini. Karena dia itu pasien saya yang lepas itu dari dulu itu. Ini orang pasien saya, dia lepas pasien saya. Makanya dia nggak berani ke sini. Takut saya buka ke dokternya. Iya. Gue itu sering diskusi, tapi gue nggak terlalu fanatik gitu sampai mengintimidasi, membuat satu alur narasi hoax gitu, Dis. Padahal yang nyolong kitabnya Yahudi di situ kelompok Nazi loh. Nazi itu kan bukan Kristen. Yang menyuruh menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Greek Ptolemaios. Ptolemaios bukan Kristen, Dis. Nah, gue heran di situ gitu loh. Kok bisa-bisanya ya, Dis ya? Nah, begini, Bang Umar ya. Jadi sekarang Dis, gua ini udut ini, Dis.
Aku tutup dulu, gua udut ini. Iya, jadi begini, Umar. Nanti kalau Anda menutup kamera, nanti banyak orang protes ini, karena di sini wajib menyalakan kamera ini. Umar Al-Fariski. Jadi begini ya, Bang Umar. Ini juga suara feedback juga ini. Ini sangat memprihatinkan ya. Begini teman-teman, ini Valen ini dia ini kan dulu Karesteng, dulu Kristen, lalu dia masuk Islam. Ya, dan ketika dia masuk Islam tuh heboh, wah, sampai diundang podcast sama Ari Untung segala macam. Wah, bahkan dibangga-banggakan oleh Juma ya kan. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan dia menjadi ada konflik nih dengan si Juma ini. Karena si Juma mulai ngarang bebas. Saya masih ingat nih, pertama kali si Valen mengkritik Juma itu karena Juma itu saya bisukan dulu Valen ya, karena feedback. Eko, gini. Jadi pertama kali Valen ini mengkritik Juma karena Juma bilang begini. Orang Kristen dibaptis 5 kali sehari. Buset. Ini penyesatan yang nyata ini saudara-saudara. Demi Anda mengemis-ngemis. Demi Anda biar seperti orang Kristen. Katanya Islam dibaptis. Ini luar biasa penyesatan yang nyata ini. Lalu si Valen dengan gagah berani karena dia sudah mualaf masuk Islam. Kamu salah ini Juma, sampai minta maaf dia. Saya Bang Zuma, Zulkifli M. Abbas, saya minta maaf kepada Valen. Wah, mungkin rupa-rupanya dari situ dia mulai dongkol. Dia mulai dongkol sama Valen ini. Sialan, saya diajari oleh mualaf ini. Ya kan? Sampai akhirnya terjadilah pecah, saudara-saudara ya. Jadi teman-teman yang belum Dis. Gimana? Gua mau tanya lagi, Dis. Silakan. Tuhannya si Billy lu kan, si Billy Yahudi kan lu tahu. Ya, Depok gitu loh. Billy Wahyudian. Billy ya itu kan Tuhannya YTPP. Umat Kristen juga mengimani YTPP sebagai Bapa. Itu kok bisa sama dengan Tuhannya umat Islam? Menurut kelompok masker, ya. Menurut kelompok masker. Iya, makanya itu. Makanya saya bilang, Tuhannya kelompok masker ini cobain jelas dulu dong. Allah kah? Atau Yahweh kah? Karena si Nandar dan kawan-kawan masih mengira seperti itu. Bahkan dia pakai kaos-kaos tuh tulisannya Ibrani. Nah, itu dia Valen. Makanya aku turun dulu mau cari berita politik, Dis. Oke lah, bahaya nanti. Sebab nanti langsung banyak inbox. Langsung banyak yang inbox, kamu saya pastikan. Silakan membaca inbox yang sangat lucu-lucu. Makasih, Dis ya. Sama-sama, Valen. Ya, itulah teman-teman ya, si Valen ya akhirnya pecah kongsi dia sama Juma. Bahkan sekarang masih misteri itu keberadaan uang yang dikumpulkan untuk Valen yang sedang sakit, ya kan? Itu sampai sekarang itu mereka masih bertengkar itu dengan Juma. Jadi kan si Valen itu dulu dia akan sakit, ya kan? Nah, waktu dia sakit itu si Juma itu bilang, ya kan? Ya sudah, begini. Akhirnya digalanglah sebuah bantuan kepada Valen itu. Nah, menurut pihaknya si Handi, ya kan, dikatakan terkumpul katanya 67 juta. Tetapi Valen mengatakan tidak ada terkumpul seperti itu. Yang ada, yang diterima Valen itu adalah 4,5 juta. Kemana misteri? Makanya sampai sekarang misteri 67 juta belum ketahuan, sudah. Aduh, salah pencet ini teman-teman. Ya, itu sampai hari ini itu masih menjadi misteri. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Ada Syarif Abang, Syarif. Oh, kok kesini? Salah. Sebentar. Ada Sambaraja. Ya, silakan Sambaraja. Sambaraja, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, Pak. Silakan, Pak.
Sebentar, saya pakai baju dulu ya. Oke, pakai baju dulu ya Bang ya, baru naik lagi Bang ya. Jangan naik sini baru mau pakai baju. Kita nggak nonton Anda, nungguin Anda pakai baju ya. Acara ini bukan acara nungguin Anda pakai baju. Anda ini terlalu ya. Oke, kita kasih naik ada Rijal Motor. Kita kasih naik aja si Rijal ini. Silakan Rijal, naik Rijal. Yuk, Anda ini sudah mengajukan permintaan naik. Ya nggak apa-apa, saya naikkan. Loh, kok hilang? Oke, kita kasih naik lagi. Ada Simba Raja. Simba Raja, silakan nyalakan kamera Anda. Nah, gitu dong. Kalau naik itu merokok, biasanya tambahin bir, Bang. Kalau mau ngomongin Allah dan Muhammad, ya kan? Biasanya Muslim kesini nggak pakai baju lalu ngerokok. Saya bilang, tambahin birnya. Gitu, biar pas. Ya, silakan Bang. Anda Muslim ya? Lo nih ngaco kadang-kadang ngomongnya. Oh, ngaco sih. Betul Anda Muslim? Betul Muslim. Muslim. Baik, kalau dari logat-logatnya Anda ngomong ini, nampak-nampaknya ini Anda ini tetangga saya ini. Sana Kedawi kam? Hah? Lampung, saya Lampung. Selapong. Nah, kita sekali ikam. Wah, ayo silakan. Silakan. Bang Sambar aja, kita punya diskusi ini tentang tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Al-Quran. Yuk, silakan. Bang, kalau saya mau nanya tentang mau menunjukkan tentang masalah Ismail, tentang masalah Al-Quran, ngebahas dengan abang ya, itu kayaknya kurang pas Bang, karena gini, kalau di agama Islam, Al-Quran itu juga harus dipahami, harus pakai guru Bang. Di ayat berapa itu? Di ayat Quran berapa, surat berapa, bahwa Quran harus dipahami pakai guru? Ada kata-kata ijma, ada kata-kata kiasnya Bang. Apalagi abang seorang non-muslim, tentunya untuk memahami Al-Quran itu tentunya sangat tidak mudah Bang. Itu. Karena Al-Quran itu tidak bisa ditelan mentah-mentah, karena ada ayat yang satunya berkaitan dengan ayat yang satunya gitu. Oke. Udah bisa saya tanggapi? Baik ya. Jadi begini teman-teman. Jadi pemahaman yang sesat semacam ini itu sudah hampir meracuni segala lini. Padahal tidak ada dalam Al-Quran yang seperti yang Anda barusan katakan. Tidak ada. Al-Quran itu kalau mau dipahami harus ada gurunya. Tidak ada ayatnya itu. Yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran itu dibuat mudah. Al-Quran itu dipermudah bagi Anda. Lebih paham kami orang Muslim Bang ketimbang abang itu loh. Ya sudah, baiklah. Supaya kita tidak berdebat, gini. Supaya kita tidak berdebat gini Bang. Bang, Yai, dengar dulu Yai. Saya lagi ngomong ya. Tadi Kiai ngomong, saya diam. Ya kan Yai? Jadi gantian Yai. Biar enak kita ini ya. Nah, jadi menurut Anda bahwa saya tidak paham Al-Quran. Oke lah, supaya tidak debat kusir, saya turuti sajalah. Nah sekarang, menurut kalian yang paham-paham Al-Quran ini, coba, kalian kan terus-menerus berkata bahwa keturunan Ismail yang ada jadi nabi namanya Muhammad, kan? Kebohongan kalian kan seperti itu. Nah, coba, saya minta tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran. Silakan. Abang mau bicara Abang mau bicara apapun tentang masalah Ismail ataupun Nabi Muhammad Bang, Abang tidak akan bisa menggoyahkan iman kami Islam. Bukan masalah menggoyahkan iman. Ini tidak bicara menggoyahkan iman. Yang saya tanya, sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail yang jadi nabi. Silakan. Saya itu kesini cuma mau nanya aja Bang, mau nanya ada sesuatu yang mau saya tanyakan tentang keyakinan Anda saja gitu loh. Berat saudara-saudara. Jadi mau ganti tema nih? Ya, mengenai saya mau bicara masalah gini loh Bang. Kalau bagi kami Bang, namanya Tuhan ya, Allah itu tidak bisa disetarakan dengan apapun Bang. Kata siapa? Yang namanya masih berbentuk, yang namanya masih bisa dilihat dengan kasat mata,
Itu bagi kami bukan Tuhan, karena Tuhan itu tidak ada yang setara dengan Tuhan. Oke, coba di mana ayatnya bahwa dalam Al-Qur'an Allah tidak bisa dilihat? Ayo tunjukkan ayatnya. Di mana ayatnya bahwa Allah tidak bisa dilihat? Mana ayatnya? Di surat Al-Ikhlas itu tidak ada yang setara. Oke, di dalam surat Al-Ikhlas itu bunyinya dengar dulu. Aduh, Kiai. Janganlah marah-marah ya, santai dulu ya. Kalem aja kita ini wah. Aduh, kita ini santai saja ngomong malah gitu. Yai, dengar ya. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan keyakinan Anda yang namanya Yesus, ya itu bentuknya manusia, ya makhluk. Kalau bagi kami itu dianggap Tuhan, tidak. Oke, karena bagi kami yang namanya Tuhan itu tidak ada yang bisa menyetarainya. Tuh. Saya ada yang setara dengan Allah. Mau saya kasih tahu? Tidak ada. Makanya mau saya kasih tahu nggak? Kalau masih bisa Anda bayang-bayangkan. Oke, baik. Saya kasih tunjuk apa yang setara dengan Tuhan kalian. Saya kasih tunjuk. Yai, coba saya tanya Yai. Tahu nggak ini apa? Apa? Ini apa coba? Ya, apa coba? Ini adalah batu hitam di Arab yang diciumin sama orang Islam. Nah, sekarang saya tanya, apakah batu ini beranak? Tidak. Apakah batu ini diperanakkan? Tidak. Apakah Allah beranak? Tidak. Apakah Allah diperanakkan? Tidak. Nah, sama kan? Sama, saudara. Loh, ini tidak beranak dan tidak diperanakkan, saudara. Sekarang saya tanya, apakah Allah bisa menghapus dosa? Apakah Allah bisa menghapus dosa? Yang bermasalah. Itu yang namanya masih berbentuk. Itu namanya Tuhan. Di mana ayatnya yang berbentuk itu bukan Tuhan? Di mana? Tidak ada yang kalau masih bisa setara. Kalau masih ini sebah. Nah kita berat diskusi kita nih, Wan. Yai, dengar Yai, dengar dulu Yai. Ini tidak seperti keyakinan Anda, Bang Edis. Yang namanya makhluk. Kiai, dengar dulu Kiai. Yai, dengar ya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Coba tunjuk mana ayatnya yang bilang Allah tidak bisa dilihat. Yang ada itu Allah itu yang zahir dan yang batin. Tahu nggak pengertian zahir itu apa? Zohir. Bang, yang namanya di dunia ini ya. Berat, saudara. Abang aja akalnya yang tidak sampai, Bang. Masalahnya begini, Kiai. Al-Quran bilang Allah itu ada betisnya. Betul tidak? Siapa yang ngomong? Buset dah. Mau saya tunjukin ya ayat yang menunjukkan ketika betis disingkapkan. Kalau Yesus ada taiknya bener, Bang. Oke, saya tunjukkan Allah punya betis gimana? Yesus ada taiknya. Allah ada betisnya gimana? Kalau Yesus ada taiknya. Saya tunjuk Allah ada betisnya gimana? Kami tidak yakin. Anda ini tidak percaya. Allah punya betis nggak? Kalau Allah punya betis, berarti kalau makin naik kemana itu jatuhnya? Allah ada betis. Betis itu kalau makin ke atas makin kemana? Makin akhirnya punya anus. Kalau punya anus berarti punya kotoran, saudara-saudara, berarti ini. Coba sekarang saya tanya Allah punya betis. Sekarang saya tanya Allah punya betis nggak? Tunjukin. Mana? Oke, baik. Ada Al-Quran di situ? Mana? Coba tunjukin aja ayatnya. Sebentar, sabar. Sabar, saudara-saudara, dia akan meninggal itu. Sebentar. Sabar. Siapin Al-Quran di situ ya. Siapin Al-Quran di situ, sudah siap? Sudah siap? Baik. Kita kasih tunjuk ayatnya. Ya. Kalau punya betis itu pastilah dia punya pantat. Nah, kita kasih tunjuk ya. Sebentar. Berarti ada taiknya. Masa Tuhan ada taiknya? Oke, kan gila. kita bukakan ayatnya ya teman-teman ya. Kita bukakan ayatnya. Oke, silakan dibuka Quran. Sudah siap, Bang? Quran surat Quran surat Al-Qalam. Silakan.
ayat yang ke-42. Silakan dibaca. Coba tunjukin kayak apa pemahaman lu. Bagaimana ini saya mau baca ini? Adakah Quran di situ? Saya tidak mau ngebacain Al-Quran itu kepada orang Waduh, yang... baiklah kalau seperti itu ya. Kita kasih turun kalau begitu. Ini kalau begitu dia anu aja baca majalah Bobo aja, majalah Bobo. Aduh. Begini teman-teman, kalau kita itu diskusi tentang agama, yang dipakai itu Al-Quran bagi yang muslim. Kami pakai Bible kami. Begitu. Masa Anda tidak mau membuka Al-Quran? Kalau Anda sudah tidak sudi lagi membuka Al-Quran, sebaiknya Anda tidur saja. Bagaimana kita mau diskusi seperti ini ya? Oke, kita kasih naik ada... Sebentar, kita kasih naik ada siapa ini? Rijal Motor. Rijal Motor, kalian benci nggak ini lihat Rijal Motor? Ya, silakan Rijal Motor. Nyalakan kameramu Rijal. Oke, ya, silakan Dis. Rijal. Selamat malam, Dis. Pertama yang ingin aku sampaikan, Dis, yang pertama sekali. Sebentar, sambung dulu yang tadi nih. Karena tadi kan nggak mau buka Al-Quran. Coba bukakan dulu surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Aku lagi membela Anda, aku lagi menyampaikan sesuatu untukmu, agar para penggemarmu, agar para oten-oten ini bisa membantumu dalam segi finansial. Begini, Des, seluruh yang diberikan para oten itu agar kau catat. Sudah fokus saja Rijal, ya fokus saja. Di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-42, tolong bukakan di situ. Kamu kan ada masih sudi memegang Al-Quran. Nah, muslim-muslim yang lain udah nggak sudi lagi memegang Al-Quran. Silakan yuk, surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Silakan. Al-Qalam ayat ke-42. Ya, silakan dibacakan. Apa yang ingin kau tanyakan tentang ayat itu? Saya mau nunjukkan bahwa Allah punya betis. Silakan. Al-Qalam ayat yang ke-42. Bentar ya, saya buka ya. Silakan ya teman-teman muslim ya, biar kalian tahu kalau Tuhan kalian itu punya betis. Main betisnya doang begitu, nggak ada bokongnya, cuman betis doang apa gimana? Aduh gimana? Silakan. Bentar, Dis. Kalau ada betis berarti ada bokong. Kalau ada bokong berarti ada anus. Kalau ada anus berarti ada nya. Gitu kalau mau diskusi. Kalau mau mereka balikin gitu aja, gampang kok. Makanya kalau kita selama Anda diskusi dengan sehat, saya pun juga akan menggunakan bahasa-bahasa yang sehat gitu loh. Tapi kalau Anda kalau Anda menggunakan bahasa Anda, saya pakai bahasa Anda. Gitu, silakan. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Oke, lalu baik. apa yang ingin Ingatlah ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Sekarang saya tanya, betisnya siapa itu yang disingkapkan? Ayo jawab. Betisnya siapa? Untuk memahami ayat ini, Des, kamu harus berputar-putar, nahu sorob, balago, manteh, bayan, ilmu muter-muter. Sekarang saya tanya, betisnya siapa itu, Rijal? Ntar saya kasih contoh agar masuk. Enggak, saya tanya dulu, itu betisnya siapa? Betisnya siapa? Ini adalah kata-kata penghinaan terhadap betisnya siapa, Rijal? Betisnya siapa? Ini penghinaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ditanya betisnya siapa? Itu betisnya siapa? Jawab. Ini dalam bahasa Arab ini diartikan adalah kaki. Kaki itu di dalam bahasa Arab itu adalah sebagai lambang kehinaan. Iya sudah, makanya saya tanya, ketika betis disingkapkan lalu mereka disuruh sujud, betisnya siapa itu yang disingkapkan? Ya Allah mengatakan penghinaan, ya betis Allah. Ini betis Allah. Ibarat, betisnya Allah, betul. Begini, Des. Sebentar, betisnya Allah, betul. Sudah aku bilang, Des, ini adalah kata penghinaan. Aduh, sebentar dulu, betisnya siapa? Itu betisnya siapa? Betisnya siapa?
bukan berarti Allah memiliki betis, bukan begitu. Saya tanya betisnya siapa? Ketika betis disingkapkan, lalu mereka disuruh sujud. Saya tanya, itu betisnya siapa yang disingkapkan? Begini, begini. Aku jelaskan ya. Oke, baiklah. Selamat tinggal. Ini kalau Muslim ditanya nih kayak begini nih, munyer aja terus. Muter, macam ular kejepit di dapur, saudara-saudara. Jangan begitulah ya. Ayo kita diskusi dengan baik lah ya. Anda bertanya tentang iman saya bertanya tentang iman Anda. Ketika Anda bertanya kepada iman saya jawab. Ketika saya bertanya kepada iman Anda, kenapa Anda berkelit? Jangan begitu. Ya. Sudah dibilang bahwasanya Tuhanmu punya betis. Kamunya ngeles lagi. Oke, kita kasih naik ada Adil. Ya, ini 8.500 orang ya menanti. Berikanlah performa terbaik kalian ini. Jangan mempermalu agama kalian. Nah, silakan Adil R. Selamat malam. Adil? Halo? Malam. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Tunggu Bang ya. Saya sudah kirim undangan, silakan Anda okekan saja. Iya. Oke. Siap. Malam Abang. Selamat malam. Ya. Ya, Bang Adil, apakah Anda ini seorang Muslim? Iya. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya hanya menjawab pertanyaan Abang tadi ke yang baru turun tadi. Pertanyaan Abang itu betisnya siapa? Itu betis umat, bukan betis Allah. Bukan betis Allah itu. Oke, baik. Ingatlah pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud. Ini betis di sini. Ini saya bacakan tafsirnya ya. Saya bacakan. Nih, saya katakan ya. Ayat ini mengabarkan kejadian-kejadian yang mengerikan dan menakutkan yang ada pada hari kiamat. Orang-orang musyrik akan diperintahkan untuk bersujud, akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Kehinaan dan menyelimuti mereka. Hal ini karena di dunia dan seterusnya. Nih ya. Nih, pada hari kiamat muncul huru hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. Nih ya. Pada hari kiamat muncul huru hara, Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. Dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud. Dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mau bersujud. Ini betisnya Allah, Dul. Berat, saudara-saudara. Kalau enggak mau saya tampilkan? Sebentar, mereka ini kan maunya data. Sebentar, sabar ya. Sebentar Pak Adil, sabar. Biar saya tunjukkan. Kalian kan maunya data kan? Nanti saya dibilang fitnah lagi. Oke. Nanti saya dibilang fitnah. Kita tampilkan di layar. Sebentar. Sabar ya, sabar. Kita ini soalnya temen juga pada Bang, coba sekali-kali ditampilkan Bang gitu ya. Nih ya. Saya geser ke sini. Iya. Nih ya. Nih. Ini surat apa? Surat Al-Qalam ayat ke-42, betul? Betul. Pada hari disingkapkan dan mereka dipanggil pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud nih. Saya bacakan tafsir-tafsirnya nih ya. Nih. Coba kita buka nih. Nih ya. Misalnya tafsir kita buka ini ya, nih. Tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Berani Anda dengan Imam Masjidil Haram, ha? Berani Anda? Perhatikan nih. Pada hari kiamat, ketika muncul huru hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betis
betisnya, saudara-saudara. Betisnya Allah disingkapkan dan manusia diseru untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud. Dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak mampu bersujud. Jadi kalau Al-Quran bilang Allah punya betis, Islam bilang Allah tidak punya betis. Makanya saya bilang Quran akan memukuli kepalanya orang Islam. Nih, lihat nih. Ya. Allah Ta'ala menyingkap betisnya. N-nya huruf besar nih. Ini merujuk kepada Allah. Nah sekarang saya tanya, kalau ada betis berarti ada bokong atau tidak? Jawab. Kalau ada bokong berarti punya anus atau tidak? Jawab. Gini Bang, ya itu kan sudah di hari kiamat Bang. Itu kan sudah di hari kiamat. Oh oke, berarti tiba-tiba hari kiamat Allah punya betis. Betisnya siapa yang dipinjam sama Allah? Ya, sehingga cuma hari kiamat doang dia punya. Sebelum hari kiamat dia nggak punya betis. Berat, saudara-saudara. Berat. Masih di dunia. Itu di alam, belum di akhirat. Kalau di akhirat mana kita tahu? Bang, tadi Anda berkata bahwa ya, itu kan betisnya umat. Sementara di dalam buku-buku tafsir ya, itu adalah betisnya Allah. Makanya saya bilang Anda ini sudah melawan ulama. Giliran saya tunjuk Al-Quran, kalian bilang kita harus memahami Al-Quran berdasarkan tafsir ulama. Giliran saya tunjukin tafsir ulama juga dilawan. Sungguh kalian ini adalah umat yang nekat, saudara-saudara. Sungguh nekat yang nyata. Dan tiadalah kalian ini, melainkan kalian ini adalah orang-orang yang nekat. Dan siapakah orang-orang yang nekat itu? Itu mereka yang ketika ditunjukkan bukti-bukti kepadanya masih lanjut ngelesnya. Demikianlah di dalam surat. Silakan. Tunggu bang. Kenapa saya katakan demikian? Karena setahu saya, keyakinan saya, seyakin-yakinnya saya, Tuhan saya itu tidak bisa dilihat. Jangan. Oke, di ayat berapa? Dilihat. Di Quran surat berapa? Ayat berapa bahwa Allah tidak bisa dilihat? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu satu-satu. Jangan hanya abang yang tunggu dulu. Silakan. Silakan. Tuhan saya, kenapa saya katakan tadi itu? Karena Tuhan saya tidak bisa dilihat. Jangankan disentuh, dilihat pun tak bisa. Itu surat berapa? Ayat berapa? Tunggu dulu bang, tunggu. Jangan ke surat. Kita bisa kenyataan. Di apa? Beda dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda dihukum, jangan, memang beda. Memang beda. Tuhan kami nyata, Tuhan Anda hayalan. Tuhan kami nyata. Kabur kan? Aduh, lari dia. Saya heran, di dalam Al-Quran itu bahkan dikatakan orang-orang yang bertakwa itu nanti akan memandang kepada wajah Robnya. Lu kalian bilang tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat, saudara-saudara. Aduh, berat. Inilah ya saya bilang ya. Ketika kamu baca Quran cuman Arabnya doang, lalu kamu bilang amin. Ya kan? Dibacakan ayat Quran, mereka akan memandang kepada wajah Tuhannya. Lalu kalau kalian bilang, ngomongnya dalam bahasa Arab ya, kalian bilang amin. Makanya kalau punya Quran, wahai kaum muslimin wal muslimat, baca dong artinya. Jangan baca Quran itu cuman mau dapat amal doang. Artinya masa bodoh teing. Gak boleh begitu. Ya. Bahkan sudah ada lagunya loh itu. Sudah ada lagunya ada. Ya. Seperti apa lagunya? Lagunya begini. Tombo ati ono 5 perkara nih. Ya kan? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ada maknanya di situ. Saya ini ingin mengedukasi kalian supaya kalian cerdas. Supaya apa? Supaya kalian mengatakan apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu.
Bukan malah mengatakan apa yang tidak dikatakan Al-Quran. Di Quran mana yang bilang bahwa Allah tidak bisa dilihat? Di Quran surat berapa, ayat berapa? Sungguh kalian ini orang-orang nekat yang nyata, saudara. Ya. Ayo kita kasih naik lagi. Ada Zikri Al-Ghifari. Zikri. Ya, selamat malam Bang Zikri. Halo Bang Zikri. Halo. Zikri. Selamat ya, silakan malam. nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya, Bang Zikri sudah menyimak dari tadi. Ya, silahkan. Dimulai dari mana? Ya, silakan Bang Zikri. Tadi katanya orang-orang Islam yang tidak percaya lagi Al-Quran, dia bilang katanya Allah tidak punya betis, tapi Quran bilang Allah punya betis, betul? Boleh Anda tunjukkan ayatnya? Surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Iya, silahkan tunjukkan. Lah, tadi sudah saya tunjukkan, Bang. Abang punya Al-Quran di situ? Ada. Oke, apakah Anda sudi membuka Al-Quran? Iya. Ya sudah, kalau sudi buka Al-Quran, tolong bukakan, silakan. Sudah. Silakan. Sudah, terus? Apa isinya di situ? Anda masih Google saja. Yang Anda. Ya, apa isinya di situ? Yang Anda maksud betis di situ kan, menyingkapkan betis. Bukan saya yang maksud, ini ulama-ulama nih di dalam tafsir Al-Mukhtasar. Iya, dengarkan dulu. Ini kita diskusi. Dr. Syalih bin Abdullah bin Hamid, Imam Masjidil Haram, mengatakan pada hari kiamat ketika muncul huru hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya Allah di sini, dan manusia disuruh bersujud. Betul tidak Allah punya betis? Tidak benar. Tidak benar. Makanya saya bilang, Quran bilang Allah punya betis, Muslim bilang tidak benar. Ketika Quran bilang Quran ini lengkap, Muslim bilang Quran tidak lengkap. Ketika Quran bilang Quran ini menjelaskan segala sesuatu, Muslim pakai hadis untuk menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya bilang Quran akan nampolin muka mereka sendiri. Sudah, ngomongnya cukup. Silakan. Sekarang ayat tersebut apakah Anda tahu ditunjukkan kepada siapa? Kita tidak bicara ayat itu ditujukan kepada siapa. Kita bicara ini betisnya siapa. Iya, betisnya kita bahas dulu kan seperti ini. Dengarkan. Bang, Anda membahas tentang Al-Quran. Ayat ini untuk siapa? Poin iya, dengarkan ayat dulu. Gini, dengarkan betisnya dulu. Siapa di situ? Betisnya siapa? Kepemilikan betis itu ditujukan kepada siapa? Kalau dalam istilah Arab itu namanya majas. Anda tahu majas? Sekarang saya tanya, Anda tahu majas? Saudara, dibilang majas. Ya dengarkan dulu. Anda pernah belajar bahasa Indonesia tidak? Itu disuruh sujud. Loh. Anda bilang majas. Dengarkan dulu. Anda nekat. Saya tanya, Anda pernah belajar bahasa Indonesia tidak? Belajar bahasa Indonesia, tahu bahasa Indonesia. Di SD, SMP, SMA saya belajar bahasa Indonesia, Bang. Sekarang saya tanya kepada Anda paham tidak tentang majas? Majas itu adalah sebuah bahasa-bahasa yang mengumpamakan sesuatu. Contoh misalnya, wajahmu cantik laksana rembulan. Nah itu majas itu, ya kan? Iya. Misalnya bahasa-bahasa perumpamaan itu majas. Halo? Iya, betul. Lalu? Nah, sekarang saya tanya, ini terus betis merujuk kepada siapa? Itu betis itu bahasa majas ketika nanti di hari kiamat di situ ada huru hara. Huru hara di situ tuh bukan maksud betis di situ, mengangkat betis itu maksudnya huru hara orang-orang yang sedang kebingungan. Enggak, iya makanya saya tanya, itu betisnya siapa? Iya, betisnya siapa itu? Itu bukan betis. Dengarkan dulu, itu bukan betis. Sebentar, itu majas. Sebentar, ada bahasa. Sebentar, Bang. Ada Al-Quran di situ? Ada. Saya buka Al-Quran. Baca dulu. Saya buka Al-Quran. Silakan baca. Sekarang
Anda terfokus kepada artinya saja. Ya, baca dulu, baca. Anda tidak memahami maknanya. Iya, Bang, Dengarkan. sebelum Anda jelaskan maknanya, tolong dibacakan dulu. Oke, kita baca. Anda kalau baca jangan sambil keluar dari aplikasi, kita tidak dengar. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan diskusi agama dari awal hingga akhir antara Apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Dan kalau kita lihat dari diskusi ini, kita akan menilai bahwa Edis TV ini tampak begitu berani oleh karena dia punya fakta dan data, karena keberanian dia berasal daripada pengetahuannya yang dapat dia pertanggungjawabkan, sehingga ketika dia berbicara dan memberikan data serta fakta, orang-orang yang tidak bisa menerimanya mereka mundur. Tetapi dari diskusi ini kita melihat bahwa ada juga dari antara mereka yang mengakui akan kebenaran fakta dan data yang diberikan oleh Edis TV, sehingga mereka tidak berani untuk berbuat apa-apa. Selebihnya mereka hanya sekedar marah-marah dan membantah, tetapi tanpa dasar yang jelas. Teman-teman, dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa keberanian itu muncul daripada kebenaran. Keberanian itu muncul daripada data dan fakta yang valid yang bisa kita nyatakan, sehingga hal itu akan memberikan pengetahuan, wawasan yang baru bagi orang-orang yang mendengarnya. Karena itu teruslah belajar dan biarlah setiap pengetahuan kita terus bertambah agar kita semakin kuat dan teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.